Selamat pagi untuk teman-teman Youth Gracia Community sekalian. Bersyukur teman-teman, pagi ini kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk bisa bernafas. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kesehatan. Kita bersyukur juga untuk segala pertolongan Tuhan. Tuhan telah menjauhkan kita dari kematian yang tiba-tiba. Tuhan juga telah memelihara keluarga kita. Sekalipun dalam situasi yang kurang baik, tetapi kita percaya Tuhan selalu baik bagi kita. Mari teman-teman, saat ini kita akan masuk di dalam doa dan renungan firman Tuhan untuk teman-teman Youth Gracia Community secara khususnya. Mari mempersiapkan hati kita, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, bersyukur berterima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tetap melindungi kami, dan kami percaya kasih karunia Allah tetap nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk satu minggu kami bisa lewati dengan penuh sukacita. Sekalipun ada begitu banyak hal yang kami hadapi, tapi kami percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Semuanya adalah di dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bersyukur kepada Tuhan, kami mau berdoa, kami mau merenungkan firman Tuhan sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk memiliki kerendahan hati, sungguh-sungguh Tuhan, sekalipun melalui via online, kami tetap mau menundukkan diri kami sebagai anak-anak pemuda remaja untuk mau menyembah Tuhan, untuk mau mendengarkan firman Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah teman-teman, tema kita hari ini adalah tips biar hidup tidak mudah hancur. Nah teman-teman, kalau kita mengikuti di berbagai media, kita melihat orang-orang terkenal, orang-orang yang sangat populer, orang-orang kaya yang mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Ya, kita tidak tahu, ada berbagai macam alasan
yang dikemukakan, baik itu stres oleh karena begitu banyak hal tuntutan daripada netizen dan sebagainya, melakukan hubungan yang tidak baik dengan orang lain. Ada juga karena ada utang ternyata, dan juga teman-teman karena merasa ada kekosongan di dalam dirinya. Artinya bahwa ada begitu banyak orang yang dengan gampangnya mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Ya. Oleh sebab itu teman-teman, banyak orang yang mulai merasa dirinya itu, aku ini tidak ada harganya, aku ini gak ada gunanya. Mari saat ini saya mengajak kita teman-teman sekalian untuk membacakan satu bagian firman Tuhan, Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian, 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah ini, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada 2 macam dasar, yaitu dasar yang kokoh dan dasar yang rapuh. Apa sih maksud Tuhan Yesus mendirikan rumah di atas pasir? Mendirikan rumah di atas pasir itu teman-teman menggambarkan kebodohan. Ya, membangun di atas fondasi yang tidak kuat. Artinya membangun sesuatu di atas dasar, di atas fondasi yang lemah. Sehingga tidak dapat bertahan ketika ada perubahan cuaca. Nah teman-teman pernah nggak ke pantai? Teman-teman pernah menuliskan coret-coret di pasirnya itu, di pinggir pantainya, menuliskan sesuatu, apalah itu, tulisan-tulisan apalah itu, menggambar. Dengan teman-teman membandingkan ketika teman-teman menuliskan atau mengukir di atas batu, di pinggir pantai juga sama-sama, di pinggir pantai. Mana yang lebih bertahan? Tulisan di atas pasir atau tulisan teman-teman di atas batu? Saya percaya teman-teman, tulisan di atas pasir yang teman-teman buat sebagus mungkin dalam sekejap juga akan hilang oleh karena ombak. Tetapi tulisan teman-teman yang teman-teman ukir di atas batu, mau bagaimanapun goncangan gelombang, tidak akan pernah hilang. Dia akan tetap ada tulisan itu. Nah teman-teman, itulah gambarannya, karena saya percaya teman-teman tidak pernah membuat rumah di atas pasir. Masih belum pernah membuat rumah, membuat rumah. Tapi kalau mungkin membuat tulisan, mungkin pernah. Ya. Nah teman-teman, itu satu gambaran bahwa sesuatu yang dibangun di atas yang rapuh, yang lemah, itu tidak kuat. Tetapi sesuatu yang dibangun di atas yang kokoh, di atas batu, itu akan tetap kuat. Mau bagaimanapun cuacanya, mau bagaimanapun situasinya, dia akan tetap kuat. Dia tidak akan lemah. Oleh sebab itu teman-teman, dalam hal ini Tuhan Yesus mengajarkan kita, jadilah seperti orang bijaksana yang membangun di atas dasar yang kokoh, sehingga bisa bertahan ketika cuaca buruk datang. Jadi teman-teman, membangun diri kita di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang kuat. Dan itu adalah firman Tuhan. Kita percaya membangun tanpa fondasi itu teman-teman, itu juga sia-sia. Harus tetap ada fondasinya teman-teman. Kalau teman-teman memperhatikan orang yang membangun rumah, itu dimulai dari fondasi dulu. Bukan atapnya, bukan tiangnya, bukan jendelanya, tetapi dimulai dari fondasinya dulu. Digali dulu tanahnya, baru dikasih batunya, semennya dan sebagainya.
Nah teman-teman, ini penting sekali bagi kita sebagai anak-anak youth. Apakah kita saat ini membangun diri kita di atas sesuatu yang baik, di atas sesuatu yang benar, di atas sesuatu yang kokoh, yang kuat, atau di atas dasar sesuatu yang lemah, yang mudah rapuh? Teman-teman, contohnya, apakah kita membangun diri kita di atas pengetahuan kita, harta? Apakah kita membangun diri kita di atas kepintaran kita? Apakah kita membangun diri kita dalam kesombongan kita, keangkuhan kita? Jangan kita membangun diri kita di atas karir kita. Jangan kita membangun diri kita dengan hobi kita, dengan segala kemampuan kita. No, itu hanya sebentar, itu rapuh. Dan kalau kita melakukan itu, teman-teman, kita akan mudah hancur. Tetapi firman Tuhan berkata, kita harus membangun diri kita di atas dasar yang teguh, yaitu firman Allah. Dan firman Allah itu yang akan menuntun kita untuk bisa tetap kuat. Teman-teman, kenapa ada begitu banyak orang yang merasa dirinya tidak berharga? Karena dia membangun dirinya di atas pengakuan orang lain. Dia membangun dirinya bagaimana cara pandang orang lain terhadap dirinya. Bukan bagaimana cara pandang Tuhan terhadap dirinya. Bukan bagaimana Alkitab berkata tentang dirinya. Tetapi dia mencari pengakuan dari orang. Sehingga ketika orang tidak mengakuinya, tidak memuji dia, dia merasa bahwa dirinya tidak ada harganya. Dia merasa hidupnya tidak ada apa-apanya lagi. Nah, oleh sebab itu teman-teman, saya mau mengajak kita semua untuk membangun diri kita di atas kebenaran firman Tuhan. Karena bagaimanapun nanti teman-teman, misalnya orang tidak mau mengakui kita, karir kita hilang, kesehatan kita hilang, ya, hobi kita tidak bisa lakukan lagi, segala sesuatu yang kita punya hilang, maka kita masih punya dasar, yaitu firman Tuhan. Kita tidak akan mudah hancur oleh karena kita tidak membangun diri kita di atas sesuatu yang sia-sia. Apa yang Yesus samakan mendirikan rumah di atas batu? Mendirikan rumah di atas batu sama dengan mendengarkan firman dan melakukannya. Teman-teman, orang yang membangun di atas pasir juga mendengarkan firman, tetapi tidak melakukan firman. Tapi orang yang membangun di atas batu, ia mendengar firman dan melakukannya. Nah, bagi kita juga teman-teman, untuk membangun diri kita di atas kebenaran yang teguh, supaya hidup kita tidak mudah hancur, supaya hidup kita tidak mudah galau, supaya hidup kita tidak mudah rapuh, supaya hidup kita tidak mudah loyo, ya, dan meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman kekristenan kita. Maka kita bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi melakukan firman. Saya menyampaikan informasi kepada teman-teman, tetapi transformasi itu harus dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri teman-teman. Itu teman-teman dengan Tuhan yang bisa melakukan perubahan. Relasi teman-teman dengan Tuhan, itulah yang membuat transformasi di dalam diri teman-teman. Hamba Tuhan, pendeta penginjil Lause, hanya bisa menyampaikan informasi pada teman-teman tentang kebenaran. Ini loh yang harus kamu kerjakan supaya kamu tidak mudah hancur, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hidup di atas dasar yang teguh, bukan di atas dasar yang mudah rapuh dan loyo. Bagaimana kita membangun fondasi yang kokoh dalam firman Tuhan? Ya, pahami dan hidupilah firman Tuhan. Ini penting, ini tips. Untuk membangun diri kita di atas kebenaran firman Tuhan, pahamilah firman dan hidupilah firman. Ini penting. Teman-teman, ada begitu banyak di antara kita yang sudah mulai malas untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Jangankan untuk menelitinya, tetapi membaca saja itu pun sudah tidak suka, malas dan sebagainya. Mau bagaimana kita bisa membangun diri kita di atas firman Tuhan, tapi kita sendiri pun tidak tahu firman Tuhan. Makanya ini penting teman-teman, untuk mungkin tidak diberikan, tidak diberikan pengetahuan untuk meneliti sedalam mungkin tentang firman Tuhan. Tapi kan paling tidak kita bisa membaca dulu. Dan juga ada begitu banyak renungan-renungan yang sudah tersedia sekarang ini di berbagai macam media. Teman-teman, ini penting untuk kita mengerti, memahami, dan lebih menghidupinya. Dan yang kedua adalah berubahlah oleh Kristus. Ini penting teman-teman. Bukan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen, tetapi kita juga harus menjadi orang Kristen yang berubah, yang sudah ditransformasi oleh Kristus. Jangan berubah oleh karena keadaan saja. Ada orang yang berubah menjadi baik oleh karena tuntutan dari pasangan, tuntutan dari pacar. Oh, pacarnya bilang, kalau kamu tidak berubah, aku nggak akan menjadi pacarmu. Tapi aku akan menjadi pacarmu kalau kamu berubah. Nah teman-teman, ini perubahan yang hanya semata-mata oleh karena tuntutan daripada pacar. Oleh karena keinginan dari pacar. Nggak salah sih, tetapi kalau hanya sesuatu hal karena terpaksa dilakukan, makanya kita percaya deh, nggak akan lama. Bisa jadi setelah menikah nantinya akan keluar karakter yang sesungguhnya. Ataupun jangankan sampai menikah, setelah jadian saja bisa saja keluar karakter yang asli. Oleh sebab itu teman-teman, jangan berubah oleh karena keadaan, jangan berubah oleh karena tuntutan daripada orang, tapi berubahlah oleh karena Kristus sendiri. Kita percaya bahwa Dia sudah mati bagi kita, Dia sudah menebus kita, dan Dia berikan kita Roh Kudus-Nya untuk menjadi penolong kita, menuntun kita untuk menjadi hidup lebih baik dan berkenan kepadanya. Nah teman-teman, saya percaya kita semua ini manusia yang rapuh, kita semua lemah, mudah hancur teman-teman. Tetapi percayalah, kalau kita membangun di atas kebenaran firman, kalau kita membangun diri kita di atas kebenaran, bukan di atas pengakuan orang lain, bukan di atas kemauan kita, bukan di atas karir kita, bukan di atas pencapaian kita, maka saya percaya teman-teman akan tetap kuat dan kokoh. Bukan berarti teman-teman kita tidak boleh mengejar karir kita, bukan berarti kita tidak boleh mengejar yang namanya pendidikan dan pengetahuan, bukan berarti kita tidak boleh menggali kemampuan kita, talenta kita, bukan. No, kita harus melakukan itu, tetapi semuanya harus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Pembisnis, mari bangun bisnismu di atas kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman, jangan membangun diri kesombongan dan kebohongan. Ini menjadi hal yang akan merusak dirimu. Kata firman Tuhan, kesombongan adalah awal daripada kehancuran. Tetap membangun diri kita di atas kebenaran firman Tuhan. Selamat berhari Minggu teman-teman. God bless you. Baik, saat ini saya mengajak teman-teman untuk masuk di dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menolong kita 1 minggu lamanya. Dan kita percaya untuk kedepannya Tuhan yang sama yang akan memberkati dan memimpin hidup kita. Kita juga berdoa, bersyukur untuk teman-teman yang bisa melewati beberapa tahap dalam ujian mereka. Ada juga yang sudah selesai ujian, kiranya Tuhan terus memimpin. Dan teman-teman yang mau melanjutkan studi lanjut, yang rencana keluar kota ataupun ada rencana keluar negeri, kiranya Tuhan sendiri yang membukakan jalan, mencukupkan dana yang dibutuhkan. Kita berdoa untuk keluarga, seluruh jemaat, bahkan secara khusus kita berdoa untuk keluarganya Yuan, untuk pemulihan dan kesembuhan papanya. Kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan kesehatan bagi papanya Yuan, dan dana yang mereka butuhkan kiranya Tuhan yang cukupkan.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur berterima kasih Engkau masih menjagai kami, menolong kami, dan memberkati kami sampai saat ini. Bapa, kami berdoa untuk seluruh teman-teman yang sudah melewati masa-masa studi ataupun yang sudah libur dan juga sudah diwisuda secara online, atau banyak hal yang Tuhan ya sudah mereka lakukan, ya mereka sudah lewati dalam beberapa minggu ini. Kami percaya bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami berdoa juga Bapa di surga untuk seluruh teman-teman yang rencana mau studi lanjut, baik ke luar kota, ke luar negeri, dan ataupun ada perubahan planning, kiranya Tuhan sendiri yang menolong mereka dalam mencapai segala cita-cita dan rencana Tuhan bagi mereka. Bapa di surga, berkati juga untuk seluruh keluarga kami, papa, mama kami, saudara kami, dalam segala apapun yang sedang mereka hadapi, kiranya mereka tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga secara khusus untuk saudara kami Yuan dan juga Yesi, Yulia, dan semua keluarganya dalam kondisi yang saat ini Tuhan mereka mengalami pergumulan berat oleh karena bapaknya Yuan, Pak Harmadi Gunawan, yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan kiranya cukupkan dana yang mereka butuhkan dalam proses pengobatan Bapak Harmadi. Bapak, terima kasih, kami berdoa untuk bangsa kami dalam masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan bangsa kami dari pandemi ini. Tuhan berkati untuk para pemerintahan kami, Pak Presiden dan jajarannya sampai ke daerah-daerah terkecil sekalipun. Tuhan memberkati mereka, para medis dan tim dokter. Tuhan juga memberkati mereka dalam tugas-tugas yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa berserah. Amin. Oke teman-teman, selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.